Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat kita bertemu kembali dalam acara sarapan saat pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita ada di bulan Desember. Bulan Desember identik dengan Natal. Nah, mari kita sambut Natal dengan kita belajar teladan dari Sakaria dan Elisabet. Kita baca sama-sama di dalam Lukas 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-7 dan bersambung pada beberapa ayat berikutnya. Lukas 1 ayat 5 sampai 7. Pada zaman Herodes Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Kita sambung ayat 18 sampai 20, lalu 23 sampai 25. Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya dan akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya. "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Saudara, kita pasti sudah pernah tahu cerita ini, yaitu tentang Sakaria dan Elisabet. Ada 5 poin teladan dari kehidupan Sakaria dan Elisabet yang bisa kita pelajari dalam kita menyambut Natal. Yang pertama adalah di ayat yang ke-6 tadi dikatakan, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Sakaria dan Elisabet adalah sepasang suami istri yang hidupnya menyenangkan Tuhan. Mereka selalu berserah kepada kehendak Tuhan dan taat pada firman Tuhan. Ini dikatakan bahwa keduanya adalah benar di hadapan Allah. Jadi di hadapan Allah mereka hidup benar. Saudara, Sakaria dan Elisabet hidup di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang mereka sebagai keluarga imam yang notabene pada waktu itu imam-imam merasa sebagai kalangan yang tinggi di dalam masyarakat. Jadi imam-imam pada saat itu boleh dikatakan orang yang merasa perlu untuk dihargai, jadi sombong ya saudara. Tapi
Sakaria dan Elisabet hidup dalam kebenaran. Mereka hidup benar di hadapan Tuhan dan menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Bahkan dikatakan mereka hidup dengan tidak bercacat. Nah, ini adalah hal yang pertama yang bisa kita pelajari dari kehidupan Sakaria dan Elisabet. Hal yang kedua, saudara, kita bisa lihat dari kehidupan Sakaria, yaitu dia tetap berdoa sekalipun doanya belum dikabulkan oleh Tuhan. Kita tahu bersama bahwa Elisabet itu mandul dan sampai di hari tuanya dia tidak mempunyai anak. Tapi dalam Lukas ayat yang ke-13, Lukas yang pertama ayat yang ke-13 ini dikatakan, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Doamu telah dikabulkan. Artinya Sakaria selama ini terus bergumul, dia tekun berdoa, dia menantikan apa yang dia rindukan. Sekalipun mungkin sudah berpuluh-puluh tahun dia berdoa, tapi sepertinya tidak ada tanda apa-apa. Tapi Sakaria tetap berdoa, sekalipun doanya belum dikabulkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam kita menyambut Natal, mari kita mau terus tetap tekun berdoa. Kita jalin hubungan dengan Tuhan. Apapun persoalan yang Bapak Ibu hadapi, mungkin ada pergumulan-pergumulan yang masih belum ada jawaban Tuhan, mari kita mau tetap tekun berdoa seperti yang dilakukan oleh Sakaria. Yang ketiga, Sakaria adalah pria yang berpegang kepada firman Tuhan. Saudara, ketika dikatakan bahwa Sakaria akan mempunyai anak melalui Elisabet, dia tidak percaya. Dia mengatakan kepada Gabriel pada waktu itu bahwa dia dan istrinya sudah lanjut usia ya. Nah, tapi Sakaria tetap berpegang kepada firman Tuhan. Dia melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui malaikat Gabriel. Sampai dia harus menjadi bisu. Waktu itu Tuhan berpesan melalui Gabriel bahwa anak yang harus yang akan dia miliki nanti harus dikasih nama Yohanes ya. Sampai hari anak itu dilahirkan, dia memegang firman Tuhan. Jadi dia melakukan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Saudara, mari kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang juga tetap setia melakukan firman Tuhan. Mungkin banyak tantangan yang kita hadapi, rasanya sulit untuk kita melakukan firman Tuhan. Lingkungan kita mungkin mempersulit kita ya, tapi tetaplah setia untuk melakukan firman Tuhan, karena disitulah akan ada berkat-berkat Tuhan yang akan kita nikmati. Yang keempat, saudara, dari kehidupan Elisabet, dia tetap rendah hati. Dalam Lukas 1 ayat yang ke-24 dikatakan, beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Saudara, pada saat itu, pada zaman itu ya, kalau seorang wanita itu mandul, dia tentunya merasa seperti dilecehkan, dia didiskriminasi, orang mungkin memandang sebelah mata ya. Nah, tapi ketika akhirnya Tuhan mengabulkan doa Sakaria dan Elisabet untuk mempunyai anak, pasti rasanya itu penuh dengan sukacita ya saudara. Dan pasti mungkin kalau saya bayangkan itu, kalau selama ini mungkin Elisabet itu akan merasa malu, minder ya saudara. Tapi ketika begitu dia
bisa mengandung seorang anak bahkan melahirkan. Nah, pasti dia sepertinya akan, wah, ternyata Tuhan mengabulkan doaku. Ternyata aku bisa juga. Nah, bisa jadi ini menjadi potensi untuk dia menyombongkan diri. Mungkin seperti orang yang tadinya tertunduk, jalan tertunduk, tapi sekarang dia mulai menengadahkan kepalanya dan memandang orang dan merasa sombong mungkin ya saudara, merasa dia akhirnya bisa gitu ya. Tapi tidak yang dilakukan oleh Elisabet. Ketika dia tahu bahwa dia mengandung, dia justru berdiam diri selama 5 bulan. Artinya dia tidak ingin memamerkan apa yang dia dapatkan. Ya saudara, ini menunjukkan bahwa Elisabet adalah seorang yang tetap rendah hati. Sekalipun dia sudah menerima apa yang sudah dia pergumulkan selama ini. Nah, hal lain lagi ketika dia berjumpa dengan Maria ya. Kita tahu bahwa Maria ini masih kerabat ya saudara, mungkin sepupu ya. Ketika Maria ini datang, dia tahu bahwa Maria adalah orang yang dipilih Tuhan untuk melahirkan bayi Yesus yang akan menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia. Maria secara hubungan darah itu masih lebih muda daripada Elisabet. Tapi ketika Maria itu datang, Elisabet menyambutnya dengan sikap hormat. Dia menghormati Maria karena di dalam diri Maria ada bayi Yesus yang dikandung, yaitu Yesus yang sebagai Tuhan. Nah saudara, sekalipun Maria itu lebih muda usianya daripada dia, yang seharusnya dia yang mendapatkan penghormatan dari Maria, penghargaan, tapi yang dilakukan oleh Elisabet adalah dia menghargai Maria karena ada Tuhan yang ada di dalam rahim Maria. Nah saudara, ini menunjukkan bahwa Elisabet adalah seorang yang rendah hati. Dia tahu posisi, dia tahu diri ya saudara. Mari kita juga mau jadi anak-anak Tuhan yang seperti Elisabet. Kita rendah hati terhadap orang lain ya saudara. Yang kelima dari kehidupan Sakaria dan Elisabet yang bisa kita pelajari adalah Sakaria dan Elisabet adalah orang yang taat akan firman Tuhan. Saudara, pada zaman itu kalau punya anak ya saudara, biasanya namanya itu ngikut nama orang tuanya atau pokoknya yang ada di dalam keluarga. Tapi pesan Tuhan kepada Sakaria dikatakan kalau Elisabet nanti melahirkan seorang anak, berikan dia nama Yohanes. Nah, itu sesuatu yang tidak umum pada masyarakat saat itu ya. Tapi yang dilakukan oleh Sakaria adalah ketika teman-teman, orang-orang di sekitarnya menyarankan untuk memberikan nama anaknya itu Sakaria juga, dan beberapa ide nama yang lain, Sakaria tidak menuruti mereka karena dia sudah diberi pesan oleh Tuhan bahwa anak yang dilahirkan nanti itu harus diberi nama Yohanes. Nah saudara, inilah yang dilakukan oleh Sakaria dan Elisabet. Mereka tetap taat kepada firman Tuhan. Saudara, dalam kita menyambut Natal, Natal identik dengan kegembiraan, dengan sukacita. Bahkan mungkin sebagian orang merayakan Natal dengan pesta pora. Ya saudara, tapi mari kita mau memaknai Natal dengan hidup yang menjadi teladan seperti yang sudah dicontohkan oleh Sakaria dan Elisabet. Mari kita belajar dari teladan hidup Sakaria dan Elisabet. Kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan Yesus sudah lahir ke dalam dunia untuk satu tujuan yang besar, yaitu untuk menyelamatkan kita, umat manusia, dari dosa, dari maut, dari hukuman neraka. Nah, untuk itu kita mau menghargai, memaknai Natal ini saudara, untuk kita menjadi hidup yang menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita.
khususnya bagi orang-orang yang belum percaya dan mengenal Tuhan. Melihat karakter hidup kita, mereka boleh ikut mempermuliakan nama Tuhan. Mari saudara, kita mau sambut Natal ini tetap dengan sukacita, dan biar hidup kita terus menjadi berkat, menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Sekian renungan sarapan saat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.